Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobatmu. Selamat malam sobatmu. Kembali lagi bersama kami di Kisah Sang Pencerah. Betul sekali, edisi ke-18. 18. Waduh, gak kerasa ya Mbak ya. Udah kayak 18 saja, berarti kita udah 18 minggu menemani sobatmu semuanya ya. Betul sekali. Dan pada malam hari ini pastinya kita akan kedatangan pembicara yang menarik sekali sobatmu. Menarik, dan ini apa ya, kayaknya jadi apa ya, nggak kayak biasanya Mbak. Kalau biasanya kita membahas tentang sejarah apa ya, dari strukturalnya Muhammadiyah. Nah, kita membahas mencoba untuk out of the box. Oke, betul sekali. Dan biasanya ini sangat disukai oleh kaum Adam ya Kak Dimas ya. Kaum Adam, bener banget Mbak. Aduh. Ini tuh yang sering apa sih, ada supporter gitu loh. Padahal pasti sobatmu bisa menebak lah ya. Kita pada malam hari ini akan membahas tentang dikit ya Mbak ya. Bola. Oh iya, bener langsung bola. Oke. Iya, tema kita pada malam hari ini yaitu sepak bola dalam sejarah Muhammadiyah. Sepak bola dalam sejarah Muhammadiyah. Nah, ini yang mungkin harus kita ketahui juga, dan Dimas pengen nunjukin bahwasanya Muhammadiyah lebih dari sekedar organisasi masyarakat atau organisasi Islam. Betul. Muhammadiyah juga punya banyak kontribusi di berbagai ranah. Salah satunya yang ini unik di ranah sepak bola. Betul sekali. Dan kita nggak menyangka bahwasanya sedikit Dimas kita tahu bahwasanya Muhammadiyah itu di Indonesia turut istilahnya apa ya, berkontribusi di liga sepak bola langsung. Contohnya saja sekali. Kayak di Persebaya dia Universitas Muhammadiyah Surabaya, dia jadi sponsor di Persebaya. Terus ada Universitas Muhammadiyah Malang, dia jadi sponsor Arema. Dan kalau nggak salah PWM Jatim itu punya klub sepak bola di Liga 3 namanya PSHW. Oke, gitu. Wah ini kayak Kak Dimas nih fans sepak bola sejati kayaknya ya, sampai hafal. Dan tentunya Dimas kayak gini gara-gara ngikutin Mas Jun. Ketika Mas Jun setiap ada acara sepak bola di Twitter itu baru sepak bola, waduh, atensinya langsung naik gitu loh. Nah, sobatmu, pada malam hari ini kita sudah kedatangan Mas Fajar Junaidi. Beliau ini adalah seorang pegiat kajian sepak bola Indonesia dan juga dosen ilmu komunikasi UMY. Iya, waduh, anak UMY wajib nonton nih. Iya. Selamat malam Mas Jun. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dimas, sehat selalu. Gimana kabar ini Mas Jun? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Iya, ini posisi di mana Mas Jun? Posisi di rumah, Mas Mbak. Oke. Iya, stay at home ya Mas ya. Stay at home. Iya. Iya, dan nanti mungkin kita akan sharing session ya Kak Dimasnya tentang bola. Nah, ini kayaknya nih mahasiswa-mahasiswa UMY ini yang cowok-cowok ini kayak wajib banget nonton. Wajib banget nonton, dan seluruh apa ya, penikmat sepak bola Indonesia. Betul. Nah, ini yang perlu diketahui, kayaknya penikmat sepak bola Indonesia udah nggak asing lagi dengan nama Mas Jun. Karena ketika ada apa namanya event forum-forum sepak bola, beliau ini sering kali diundang. Wow. Dimas pun juga pernah beberapa kali mengikuti forum beliau bersama para stakeholder PSSI, stakeholder pengurus sepak bola Indonesia. Terakhir itu kemarin waktu sama Coach Bima Sakti sama siapa ya, lupa itu. Pokoknya kita yang mau bertanya, teman-teman sobatmu bisa banget ya Mbak ya? Bisa banget di Instagram ataupun di Facebook ya Kak Dimas ya. Iya. Dan kita akan menemani sobatmu sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Bener tetap banget. Di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua.
catatan sejarah dari kampung Kauman, Yogyakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, Bapak pendiri Muhammadiyah, jatuh dan berdiri dalam memperjuangkan kebangkitan umat yang harus belajar, cerdas, dan beramal tidak hanya sebagai bangsa yang terjajah. Seiring semangat Aisyah memperjuangkan wanita dalam pendidikan, melahirkan wanita terpelajar. Tertanam surat Al-Maun, Muhammadiyah berdiri dalam membantu, berjuang, dan meluruskan akidah dalam ibadah. Setiap langkah, setiap nafas, Muhammadiyah adalah penghambaan kepada Ilahi Robbi. Ngenalake Cak Bagus Muhammad Darwis asal saka Kauman Yogyakarta ing taun 1912 piyambakipun dados pendiri Muhammadiyah, ngetrapake Islam lan ora bakal nyerah kanthi Islam dereng kawa ing Nusantara. Kula sebahagen Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sang surya telah bersinar, syahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ya. balik lagi bersama Nisa Kaura. Dan Dimas. Iya, betul sekali di program Kisah Sang Pencerah ya, Edisi 18 18, pastinya. Tadi Tadi- kita sudah ngobrol ya Udah. sama Mas Jun. Dan udah di di spoiler dikit sama Mbak Iya. Nisa, kita akan membahas kesukaan dari anak-anak kaum Adam gitu ya, Mbak Iya, ya. laki-laki. Laki-laki, Betul. Jadi pada malam hari ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah dan sepak bola ya, Mbak. Iya, sepak bola dalam sejarah Muhammadiyah, Sepak bola dalam sobatmu. sejarah Muhammadiyah, Iya. waduh. Namun kita sapa lagi untuk Mas Jun. Iya. Iya, halo Mas Jun. Halo Mas Jun. Halo Mbak, Mas, selamat malam. Oke, Iya. Mas. Ini kalau misalkan ngomongin soal bola nih, Mas, walaupun Nisa perempuan gitu ya, tapi menarik juga ya. Menarik. Apalagi ini dalam lintas sejarah Muhammadiyah Iya. gitu. Nah, kalau Nisa pikir lagi gitu, Mas, Nisa penasaran banget bagaimana sih, Mas, awal mula munculnya sepak bola di lingkungan Muhammadiyah sendiri sebelum kemerdekaan ya, Mas ya, posisinya. Ya. Halo. Oke. Halo Mas. Iya, halo. Suaranya putus Mas. Oh, putus nggih? Oke. Oke. Jadi nggak kedengar tadi. Oke. Iya, Mas, mungkin Nisa ulangin ya, Iya. Mas ya. Jadi Iya, iya. gimana sih, Mas, awal mula munculnya sepak bola, Mas, di lingkungan Muhammadiyah di masa sebelum kemerdekaan gitu ya? Oke, terima kasih Mbak. Mohon maaf tadi gangguan teknis suaranya nggak dengar. Saya ingin menunjukkan buku ini, buku biografi Pak Suratin. Judulnya Suratin Sosro Sugondo tentang penjajahan Belanda dengan sepak bola kebangsaan. Nah, di halaman 14, di halaman 14 ini ada sebuah iklan, kalau teman-teman kelihatan pertandingan football besar oleh PSSI di Gelanggang Asri 13 Maret sampai 2 April 34. Pesertanya itu ada PSIM, kemudian PIM, kemudian PSM Madiun. Jadi ada tiga klub yang bertanding dalam pertandingan ini. Yang menarik di bagian bawah iklan ini ada tulisan nama pemain akan disiarkan dalam surat sebaran, uang masuk 0,18 gulden, duduk kursi tambah dan seterusnya, tribun dan seterusnya. Nah, artinya apa teman-teman? Kalau kita bicara tentang Muhammadiyah, tentu saja kita tidak bisa melepaskan tentang lapangan Asri yang terletak di Wirobrajan yang dulu menjadi komplek dari kampus UMY yang sekarang menjadi bagian dari Asri Medical Center gitu. Nah, keberadaan lapangan itu adalah bukti otentik keterlibatan Muhammadiyah dalam sepak bola di Indonesia sejak era kolonial sebagai bagian dari alat perjuangan bangsa. Dan yang menarik adalah lapangan itu arsiteknya salah satunya adalah Pak Suratin Sosro Sugondo, dan yang perlu kita ingat adalah bendahara pertama PSSI itu adalah Pak Abdul Hamid. Pak Abdul Hamid ini adalah bapaknya Pak Dasron Hamid, mantan rektor UMY almarhum yang pernah jadi ketua umum PSIM Jogja, pernah jadi ketua Asprof PSSI DIY. Nah, artinya apa? Bahwa sepak bola itu sudah menjadi bagian dari Muhammadiyah sejak lama. Ada buku lagi yang judulnya Pustaka Sepak Bola Surakarta, Sejarah, Gairah, dan Murwah Persis Solo. Jadi bukunya sebenarnya banyak cerita tentang Persis Solo, tapi juga menyinggung tentang PSHW. Yang menarik dulu banyak pemain Persis Solo itu beranjak dari PSHW Solo. Jadi klub-klub sepak bola Muhammadiyah itu kan seringnya identik dengan HW, Hizbul Waton. Nah, klub-klub sepak bola ini berdiri di berbagai kota dengan nama yang sama, kecuali kemudian nama kotanya. Di Jogja ada PSHW yang sekarang bermetamorfosis jadi PSHW UMY, bertanding di Liga 3. Kemudian di berbagai kota banyak klub-klub PSHW itu menjadi klub anggota dari ASKOT masing-masing. Jadi kalau kita bicara tentang sistem sepak bola Indonesia, dulu kan ada klub perserikatan. Nah, klub perserikatan itu kan punya klub anggota namanya. Nah, salah satu klub anggota di berbagai kota itu adalah PSHW atau Persatuan Sepak Bola Hizbul Waton gitu. Gitu Mas Mbak. Jadi
Sejarahnya sih saya menulis di buku ini Merawat Sepak Bola Indonesia. Ini buku kumpulan tulisan. Kebetulan program pengabdian masyarakat yang kami lakukan itu. Nah, misalnya yang menarik adalah coba teman-teman lihat, ini ada tulisan dari Mas Ilham Syafi'i, Muhammad Ilham Syafi'i gitu. Judulnya Simbiosis Persis Solo dengan Harokoh Muhammadiyah gitu. Yang menarik, coba teman-teman perhatikan di tahun 39 ada pertandingan antara Persis Solo, PSHW Solo dan Persibaja yang sekarang jadi Persebaya gitu. Nah, di mana kemudian PSHW menjadi pemenangnya. Ini dimuat di sebuah koran Belanda di tahun 39 gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bagaimana klub PSHW, klub-klubnya Muhammadiyah ini banyak berkontribusi. Bahkan pasca kemerdekaan ini ada satu clipping berita menarik bahwa klub PSHW Solo dan PSHW Jogja itu berbarengan pergi ke Bali untuk melakukan pertandingan eksebisi di Banyuwangi dan di Bali gitu. Jadi sebenarnya sejarahnya sudah sangat panjang gitu. Bahkan yang menarik ini juga ada, coba teman-teman perhatikan ini semoga kelihatan, disebutkan bahwa ketua terpilih Persis Solo di awal kemerdekaan tahun 54 itu berasal dari PSHW yang juga tokoh Muhammadiyah namanya A.E. Said gitu. Jadi bahkan disebutkan juga ada sebuah clipping yang menunjukkan pembangunan PKU Muhammadiyah Solo itu salah satunya penggalangan dananya dengan melakukan pertandingan antara Persis Solo dengan PSHW Solo gitu. Jadi di banyak kota itu banyak klub-klub PSHW yang itu sudah muncul sejak lama gitu, sejak zaman kolonial. Begitu Mas, Mbak. Wow. Ternyata sejarahnya memang sudah lama sekali kan Mas ya. Memang sudah lama sekali dan waduh. Iya, jadi kalau mungkin ya bisa disebut sejarah Muhammadiyah itu adalah sejarah sepak bola Indonesia ya, bagian dari sejarah Muhammadiyah gitu, dan bagian sejarah Muhammadiyah itu beririsan dengan sepak bola Indonesia gitu, dari tokoh-tokoh besar yang meletakkan dasar sepak bola Indonesia, lapangan yang proper untuk pertandingan juga lapangan asri di Yogyakarta. Kemudian Ki Bagus Hadikusumo juga mendirikan klub sepak bola Kauman Football Club yang kemudian menjadi PSHW konon, kemudian di berbagai kota muncul klub-klub PSHW gitu Mas, Mbak. Oke. Berarti ini gimana ya? Munculnya sepak bola di Muhammadiyah ini juga beriringan ya, begitu ya Mas Jun ya, dengan sejarah Muhammadiyah itu sendiri ya? Iya betul. Jadi yang menarik adalah prinsip Islam berkemajuan, prinsip berkemajuan yang dilakukan oleh Muhammadiyah ini salah satunya terwujud dalam sepak bola. Kita bisa melihat bagaimana di masa kolonial ketika belum banyak organisasi kemasyarakatan care dengan sepak bola, Muhammadiyah sudah care dengan sepak bola terlebih dahulu gitu Mas, Mbak. Bahkan itu sampai sekarang. Tadi Mas Dimas sebut misalnya di Surabaya Persebaya disponsori oleh UM Surabaya, kemudian Persebaya Under, Persebaya U juga disponsori oleh Sida Sidoarjo, Arema pernah disponsori UMM Malang, terus jangan lupakan juga PSIM pernah disponsori oleh UAD, dan juga jangan dilupakan di Jogja itu ada 3 klub yang dimiliki oleh kampus yang bermain di Liga 3. 2 diantaranya adalah berasal dari kampus Muhammadiyah, yaitu UAD-FC dan PSHW UMI. Itu Mas, Mbak. Luar biasa sekali. Semakin membuka wawasan dan tentunya menjadi suatu gairah tersendiri Mbak bagi teman-teman kader-kader muda Muhammadiyah, bahwasanya perjuangan Muhammadiyah dengan spirit Islam berkemajuan itu memang benar-benar nyata dan perjuangannya sangat dinamis. Bahkan pra kemerdekaan pun perjuangan itu sudah dapat dibilang perjuangan yang berkemajuan. Wow, gitu, iya. Nah mungkin kalau kita berbicara mengenai masa sebelum kemerdekaan itu kan berarti masih masa kolonial ya, sebelum pendudukan Jepang gitu ya Mas Jun ya. Nah ini Nisa sedikit menggarisbawahi Mas kata-kata kolonial gitu. Ketika itu pemerintah kolonial Hindia Belanda ini bagaimana Mas dalam menyikapi sepak bola dalam Muhammadiyah gitu? Kalau sepak bola Muhammadiyah saya belum bisa menjawab secara presisi ya,
Tapi kalau dalam konteks bagaimana pemerintah kolonial mengakui dalam tim sepak bola Indonesia, tentu ada diskriminasi gitu terhadap sepak bola pribumi. Ini bisa kita lihat dari berbagai penelitian tentang misalnya bukunya Suratin Sosro Sugondo ini kan memperlihatkan tentang bagaimana konflik yang terjadi antara PSSI dan Federasi Sepak Bola yang diakui oleh pemerintah Hindia Belanda ketika salah satunya misalnya ke Piala Dunia tahun 36 jika tidak salah gitu Mbak Mas. Kalau di Muhammadiyah kemungkinan tapi mungkin kita perlu riset yang lebih mendalam ya tentu saja sepak bola pribumi mendapatkan diskriminasi, misalnya fasilitas lapangan tentu tidak akan sebaik dari fasilitas yang dimiliki oleh orang-orang kolonial gitu. Tapi yang menarik menurut saya adalah bagaimana Muhammadiyah menyediakan sebuah lapangan yang dikenal sebagai lapangan asri yang berada di AWS Cokro Aminoto Wirobrajan sebagai tempat untuk bermain sepak bola, karena awalnya kan bermain sepak bola itu umumnya di alun-alun. Kalau kita baca berita-berita lama PSIM Jogja, Persis Solo, itu kan bermainnya rata-rata di alun-alun. Nah, dari iklan tadi kan kita bisa membayangkan, ini kan belum ada bukti fotonya ya, tapi iklan tahun 34 tadi kan mengimajinasikan kepada kita kalau di lapangan asri dulu mungkin ada semacam mini tribun bagi para penontonnya, gitu Mas Mbak. Baik, oke. Baik Mas Jun, untuk dari Muhammadiyah sendiri, kira-kira siapa penggagas awal yang memutuskan bahwasannya sepak bola ditujukan sebagai alat perjuangan pada saat masa kolonial tersebut, Mas Jun? Oke, tentu saja sebenarnya adalah Ahmad Dahlan, itu kemudian yang tentu saja yang paling utama adalah Ki Bagus Hadikusumo yang mempelopori berdirinya Kalmon Football Club ya. Nah, kemudian sosok lain yang tidak bisa kita lupakan misalnya adalah Pak Abdul Hamid, karena Pak Abdul Hamid adalah pengurus dan kemudian adalah bagian dari deklarator berdirinya PSSI. Kita tahu PSSI berdiri di Yogyakarta, makanya ada monumen PSSI di Yogyakarta. Salah satu pendirinya adalah dari PSIM Jogja bersama beberapa klub perserikatan yang lain, yaitu dari Magelang, Madiun, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Solo. Jakarta tadi udah ya. Nah, salah satu yang sosok yang menonjolkan adalah Pak Abdul Hamid BKN yang saya sebutkan tadi, bapaknya almarhum Pak Dasron Hamid. Nah, beliau kemudian mendapat amanah menjadi pasangan dari Suratin Sosro Sugondo untuk menjadi bendahara PSSI gitu. Itu Mas Mbak. Jadi beliau bisa kita anggap sebagai salah satu sosok yang penting dalam konteks sepak bola Indonesia. Oke. Terus ada lagi ini, kalau teman-teman lewat jalan di depan Mandala Krida, kan ada jalan namanya Jamiat Dalhar ya. Jamiat Dalhar adalah salah satu aktivis Muhammadiyah yang memperkuat PSIM Jogja, kemudian memperkuat Persija Jakarta di tahun 50-an dan menjadi salah satu tulang punggung dari tim nasional gitu. Namanya kan diabadikan di jalan yang berada di sisi barat dari Stadion Mandala Krida yang sampai ke arah monumen PSSI itu, Mas Mbak. Jadi kalau kita lihat ya jejak Muhammadiyah itu luar biasa, termasuk kalau Mas Dimas kuliah di UMB sebagai mahasiswa kuliahnya di gedung Ki Bagus Hadikusumo ya. Beliau adalah sosok sentral dari persepak bolaan yang berkembang di Muhammadiyah, kemudian Pak Abdul Hamid dan kemudian berdirinya PSSI, Jamiat Dalhar dan sebagainya. Kemudian di kota-kota mungkin ke depan ya perlu ada riset, bukan mungkin ya, ke depan kita bisa melakukan riset-riset kecil tadi, yang seperti yang saya sebut tadi, seperti di Solo pasca kemerdekaan itu Ketua Umum Persis Solo adalah aktivis Muhammadiyah. Yang saya sebut tadi juga ada satu clipping menunjukkan bahwa ketika Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Solo itu didirikan, salah satu cara fundraisingnya adalah dengan pertandingan uji coba antara PSHW Solo dengan Persis Solo. Nah, ini yang menurut saya sebaiknya ke depan perlu diadakan, dan saya sangat salut teman-teman pemuda Muhammadiyah mengadakan Liga HW meskipun kemudian berhenti gara-gara COVID ya, pandemi COVID ini. Tapi ke depan saya yakin itu bisa dilakukan, misalnya Liga HW antar saya membayangkan ke depan itu pengurus Muhammadiyah LSBO di masing-masing
kota di masing-masing PDM itu mendorong agar PSHW di kota masing-masing hidup dan menjadi bagian dari football family. Menjadi bagian dari football family ini ya salah satunya dengan menjadi anggota PSSI, ikut kompetisi seperti dilakukan oleh PSHW UMY gitu. Anda teman-teman bisa bayangkan akan ada berapa ratus klub PSHW dari berbagai kota di Indonesia. Iya. Kalau urusan lapangan latihan kan nggak bingung kalau Muhammadiyah ini. Hampir semua kampus Muhammadiyah punya lapangan. Iya. Sekolah-sekolah juga demikian. Terus, Gitu. Iya. Oke, baik Mas Jun. Saya ingin bertanya lagi, kenapa sepak bola bisa menjadi alat perjuangan pada masa kolonial dulu? Apakah atensi masyarakat Indonesia terhadap sepak bola memang sudah besar dari dulu, Mas Jun? Oke, jadi kalau ditanyakan mengapa sepak bola itu bisa menjadi alat perjuangan, ada beberapa contoh, misalnya ada beberapa contoh yang bisa saya tunjukkan. Sebentar, saya cari tadi sempat ketemu. Misalnya ya, ketika ini ada satu chapter di buku biografinya Pak Suratin, semoga kelihatan, judulnya adalah Injeksi Nasionalisme gitu. Nah, bagian ini kan bisa menjelaskan tentang bagaimana jadi di salah satu paragraf ini disebutkan beberapa pemain yang mengikuti kompetisi itu ingin berusaha menandingi para pemain Belanda gitu. Jadi ini menunjukkan adanya jiwa nasionalisme di tangan para pemain gitu. Terus apalagi ini juga kemudian misalnya ketika pertandingan uji coba dengan tim Belanda dan sebagainya, ada foto-foto misalnya ketika Bung Karno itu baru keluar dari penjara, beliau mendatangi sebuah pertandingan sepak bola gitu. Nah ini ada sebuah foto toko batik di Malioboro yang menjadi saksi dari perjanjian gentleman agreement. Jadi waktu itu ada konflik antara PSSI dan NIFU itu federasi yang diakui Belanda, dan kemudian dilakukan di sini gentleman agreement-nya. Begitu teman-teman. Wow. Iya, baik Mas. Kalau misalkan kita lihat dari sejauh itu gitu ya, sepak bola di Muhammadiyah sendiri, Mas. Nah, apa saja sih Mas prestasi yang sudah pernah diraih oleh sepak bola dalam Muhammadiyah ini sendiri, Mas? Kalau menurut saya sepak bola di Muhammadiyah itu lebih pada pembinaan ya, bukan prestasi ya. Yang saya lihat loh ya, meskipun prestasinya ada, misalnya PSHW itu kalau di kompetisi internalnya PSIM kan menjadi salah satu tim yang cukup kuat gitu di internalnya. Tapi menurut saya poin penting adalah sebenarnya untuk pembinaan pemain, untuk prestasi itu lebih utama dibandingkan untuk mengejar prestasi. Meskipun mengejar prestasi adalah sesuatu yang tetap dikejar ya, tapi menurut saya prestasi terbesarnya adalah yang Muhammadiyah adalah ormas pertama, organisasi pertama, gerakan Islam pertama yang benar-benar berkemajuan gitu dari awal sampai sekarang dengan berkontribusi secara langsung dalam sepak bola Indonesia dengan terlibat dalam football family dalam sepak bola di Indonesia gitu. Okay. Itu menurut saya prestasi terbesarnya. Dan kalau ditanya prestasi terbesarnya apa? Ya berkontribusi terhadap berdirinya PSSI. Itu yang menurut saya. Karena salah satunya adalah Pak Abdul Hamid yang saya sebutkan tadi adalah piantun atau tokoh Muhammadiyah gitu. Jadi prestasi terbesarnya adalah Muhammadiyah berkontribusi dalam pendirian PSSI. Gitu Mas Mbak. Oke, nah Mas, kalau misalkan kita berbicara mengenai sepak bola nih Mas, kan pasti tidak pernah lepas dari namanya atlet-atletnya nih Mas ya. Nah ketika itu siapa saja sih Mas atlet-atlet yang masih terkenang dalam ingatannya Mas Jun? Kalau Muhammadiyah tentu saja paling terkenal ya Pak Jamiat Dalhar ya, karena namanya kemudian diabadikan menjadi nama jalan di sebelah barat Stadion Mandala Krida gitu Mas Mbak. Oke. Dan tentu saja sebenarnya kalau dilacak pasti akan banyak ya pemain-pemain yang berasal dari PSHW di setiap kota, karena PSHW itu dalam tanda kutip seperti berdiaspora, hampir ada di setiap kota gitu Mas Mbak. Jadi perlu ada riset yang lebih mendalam, dan itu sebenarnya bisa menjadi konten dari Museum Muhammadiyah. Saya membayangkan Museum Muhammadiyah itu ada satu corner yang bicara tentang
Muhammadiyah dan olahraga. Salah satunya adalah Muhammadiyah dan sepak bola. Menarik. Misalnya memorabilia yang dari Pak Iya. Abdul Hamid, memorabilia dari Pak Dasron, Pak Jami Adalhar dan sebagainya. Kemudian klub-klub jersey-jersey dari Persebaya, Arema, PSIM yang itu pernah disponsori oleh amal usaha Muhammadiyah, menurut saya menjadi sesuatu barang yang pasti sangat akan menarik kalau ditampilkan di Museum Muhammadiyah. Iya, setuju sekali ya dengan Mas Jun ya. Memang kalau kita berbicara mengenai museum memang tidak hanya tentang artefak-artefak saja, Bener, tidak hanya tentang iya. peninggalan-peninggalan yang historis gitu ya. Iya. Tapi olahraga juga punya historis Punya yang lebih. historis, iya. Betul. Benar. Nah, Mas Jun, untuk PSHW sendiri sebagai apa ya, istilahnya salah satu bukti dari pengembangan Muhammadiyah di olahraga, kira-kira siapa sih yang menaungi PSHW yang tersebar di berbagai kota itu? Oke, sebenarnya status klub itu kan macam-macam ya. Iya. Misalnya klub itu menjadi anggota federasi. Klub itu menjadi anggota federasi. Artinya minimal dia ikut di Liga 3, maka dia akan ikut di Asprof di masing-masing kota. Misalnya di Yogyakarta PSHW UMY itu kan kemudian menjadi anggota dari Asprof PSSI DIY. Nah, kemudian ada juga PSHW yang menjadi anggota dari Federasi PSSI dengan bermain di Liga 2, yaitu misalnya adalah PSHW Jawa Timur yang merupakan akuisisi dari Semeru FC. Nah, tetapi ada juga PSHW yang itu masih statusnya amatir. Amatir artinya belum menjadi bagian dari federasi gitu. Nah, kalau harapan saya sih, terutama sebenarnya ini berwujud dalam sekolah. Sebenarnya mereka melakukan pembinaan seperti dengan membuat sekolah sepak bola dan sebagainya gitu. Nah, kalau harapan saya sih semoga bapak pimpinan di Muhammadiyah ke depan, terutama di LSBO itu memfasilitasi atau mendorong PSHW di berbagai kota ini untuk menjadi bagian dari football family, menjadi bagian dari federasi, sehingga pembinaannya bisa terus berlangsung. Nah, kalau kita ngomongin sepak bola kan sebenarnya nggak ngomongin tentang pertandingan saja gitu, tapi ngomongin tentang pembinaan, ya kan? Bayangkan ada berapa PSHW yang melakukan pembinaan. Belum lagi sekolah dan kampus-kampus Muhammadiyah yang punya tim sepak bola. Kalau di Jogja misalnya SMA Muhammadiyah 7 kan tim sepak bolanya terkenal bagus. Kemudian kampus-kampus Muhammadiyah kan punya klub-klub. Nah, klub-klub UKM sepak bola ini sebenarnya kan bisa didorong untuk mengikuti kompetisi Liga 3 di masing-masing kota. Jika belum bisa ikut Liga 3, mungkin cara paling enak adalah ikut kompetisi di ASKAP, Asosiasi Kabupaten atau ASKOT gitu. Kan misalnya di Sleman. Di Sleman Anda bisa bayangkan amal usaha Muhammadiyah di Sleman seperti Unisa, kemudian PKU Gamping bisa ikut kompetisi yang ada di Sleman, tim sepak bolanya gitu. Nah, belum lagi SSB yang dibangun itu kan bagian dari pembinaan yang menurut saya jauh lebih penting daripada kita mengejar prestasinya. Pembinaannya baik, saya yakin prestasinya akan berbanding lurus. Gitu, Mas Dimas. Baik. Mbak Nisa. Setuju sekali. Dimas teringat jadi Mbak salah satu tweetnya Mas Jun kalau nggak salah, beliau pernah nge-tweet jadi tentang pengolahan sepak bola. Jadi sebenarnya Muhammadiyah tuh sangat-sangat bisa dalam mengelola sepak bola, apalagi seperti yang sudah disampaikan tadi, SDM ada, terus fasilitas ada. Misalnya tim sepak bola pengen latihan tapi bingung gak ada lapangan, kampus punya lapangan sepak bola. Wah, jadi sepertinya Muhammadiyah itu emang benar-benar berkemajuan, Mbak. Betul, dan sangat memfasilitasi ya, betul sekali. Nah, mungkin nanti kita akan keep dulu ya pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin kita akan jeda terlebih dahulu. Iya, kita nanti akan sharing session lagi bersama dengan Mas Jun. Oke, untuk sobatmu mungkin yang ingin bertanya masih dapat banget ya. Masih bisa banget, Mbak Bisa Nisa. banget, bisa diisi di kolom komentar Facebook Radio Muhammadiyah, ataupun juga Instagram di Radio Muhammadiyah. Sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Tentunya sobatmu tetap di Radio Muhammadiyah. Dari Muhammadiyah untuk semua.
melimpah berkah. Muhammadiyah teguhkan asa, majukan umat jayakan bangsa. Bumikan Islam sinari zaman rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya, seluruh beragama. Aisyah gerak bersama, majukan umat jayakan bangsa. Bumikan Islam sinari zaman rahmati Allah. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya, seluruh beragama. Muhammadiyah lintasi sana, gerak Islam berkemajuan, gerak Islam yang berkemajuan. Sebuah risalah pencerahan, wujudkan cita-cita Islam. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama majukan Indonesia. Di Solo jalin ukhuwah, muktamar satukan langkah, bersama cerahkan semesta. Sang surya, seluruh beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama kami kembali lagi di Kisah Sang Mencerah edisi ke-18. Betul sekali. Sampai nanti pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sobatmu. Benar banget. Iya, dan Jadi kita selalu bersemangat nih kayaknya ngomongin soal bola ya. Aduh, Bener. Asik. Oke, jadi bagi teman-teman sobatmu yang mau bertanya atau menanggapin dan istilahnya apa ya, mengutarakan kekagumannya Yap. tentang perjuangan Muhammadiyah di sepak bola, Oke.
mari merapat Mari karena merapat. kita langsung berbicara dengan pengamatnya langsung, Betul Mas Jun, sekali, yang Sobat sudah Mo. malang melintang di pengamat sepak bola Indonesia. Iya. Oke, kita bergabung lagi bersama Mas Jun. Ya. Halo Mas Jun. Halo. Halo Mbak Mas. Oke. Iya, Mas. Oke, Mas Jun, jika tadi terakhir kita berbicara mengenai pengelolaan sepak bola di Muhammadiyah, nah menurut Mas Jun sendiri, bagaimana sih perkembangan sepak bola di Muhammadiyah sejauh ini? Oke, menurut saya seperti yang pernah saya tulis di IB Times, di Suara Muhammadiyah dan di Fandom, ada beberapa skema yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah. Yang pertama adalah dengan mendirikan klub-klub sepak bola, yaitu maksud saya ini mendorong HW untuk menjadi bagian dari football family atau mendirikan klub-klub di bawah amal usaha untuk pembinaan gitu. Karena biasanya kan juga selama ini sudah jalan, namun kan biasanya amaturisme. Yang kedua, terus melakukan pembinaan sepak bola melalui SSB di berbagai kota. Kan SSBHW termasuk di Yogyakarta itu kan cukup punya nama gitu. Nah, yang bisa dilakukan oleh Muhammadiyah ke depan sebenarnya bisa bekerja sama misalnya dengan PSSI, dengan federasi untuk melakukan misalnya ya peningkatan kapasitas dari para pelatih gitu. Saya membayangkan Muhammadiyah ke depan itu LSBU, misalnya melalui LSBU itu melakukan kursus pelatih bekerja sama dengan PSSI atau memfasilitasi, memberikan beasiswa kepada para pelatih di lingkungan SSBHW untuk mengikuti lisensi kepelatihan gitu. Termasuk juga futsal sebenarnya di dalamnya, karena banyak sekolah maupun kampus Muhammadiyah kan punya tim futsal. Nah, Muhammadiyah bisa memfasilitasinya dalam hal seperti itu. Terus yang ketiga, menjadi sponsor gitu, menjadi sponsor untuk klub-klub sepak bola. Nah, ini kan akan menguntungkan dalam banyak hal. Bagi brand amal usaha Muhammadiyah tentu akan sangat menguntungkan. Misalnya kita ambil contoh UM Surabaya itu kan akan mendapat coverage liputan yang luar biasa ketika Persebaya main, karena ada di nomor punggung pemain gitu. Kita ingat ketika UAD dulu menyponsori PSIM, waktu itu PSIM satu grup dengan Persebaya, dan pertandingannya kalau di Liga 2 waktu itu live-nya adalah ratingnya termasuk yang masuk yang tertinggi gitu, dan maka brand UAD kan akan ikut terangkat di dalamnya gitu. Nah, ini artinya ada banyak hal yang bisa dilakukan. Satu, dengan mendirikan klub tadi, termasuk sebenarnya adalah memperkuat PSPSHW yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pembinaan dengan sekolah sepak bola, yang itu tentu saja memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, lapangan yang sudah banyak tersedia di banyak kampus maupun sekolah, yaitu bisa saling dikolaborasikan gitu. Terus kemudian yang ketiga tadi, menjadi sponsor bagi klub sepak bola. Dan sebenarnya kan tidak harus klub sepak bola yang bertanding di Liga 1 atau Liga 2, sama sekali tidak. Di Liga 3 pun bisa. Saya membayangkan misalnya ada PSHW katakanlah di Pekalongan yang kemudian ikut Liga 3 Jawa Tengah gitu. Kemudian amal-amal usaha Muhammadiyah yang di Pekalongan misalnya bisa menempatkan space-nya sebagai sponsor di jersey klub tersebut gitu, Mas Mbak. Oke, menarik sekali nih Mas Jun Luar nih. biasa sekali pandangannya ya ternyata. Dan sudah ada sobatmu nih Kak Dimas yang ikut bergabung. Siapa? Dan bertanya kepada kayak ini lebih kepada komentar. Oke. Ini dari Kak Trin Hasanah nih yang menyampaikan pesannya untuk Radiomu dan juga Mas Jun. Katanya, wah menarik juga ya, sepak bola bagian dari sejarah Muhammadiyah. Mau denger juga komentarnya Mas Jun soal klub Manchester yang merah itu. Ini dari Kak Tri nih. Itu klub jagoan saya kalah semua. Inter Milan kalah. Kemudian Manchester United kalah, tapi kita kan harus fair play gitu. Anak saya sukanya Barcelona gitu. Poin pentingnya adalah sepak bola itu kan mengajarkan pada kita fair play. Ya kalau kalah ya harus sabar gitu, jangan memaki. Ya kan, kalau kalah ya seharusnya kemudian introspeksi untuk bisa maju gitu. Nah, kita lihat misalnya karena di ngomongin Liga Inggris, Leicester pun kan sponsornya adalah Thailand. Iya. Di jersey-nya. Itu kan secara pariwisata kan akan sangat bermanfaat banget bagi Thailand gitu. Nah, bayangkan misalnya amal usaha Muhammadiyah ini mensponsori klub Liga 1 seperti yang dilakukan oleh UM Surabaya dengan Persebaya,
kemudian misalnya di Jakarta apa namanya UHAMKA atau UMJ menyponsori Persija, di Bandung Bandung menyponsori Persib Bandung atau Unisa Bandung menyponsori Persib. Bayangkan kalau klub-klub ini lolos di apa Champion Asia, wah kan luar biasa. Nama Muhammadiyah akan semakin dikenal di level internasional. Nah, ada satu yang menarik, apa sponsorship itu kan tidak harus dalam bentuk uang sebenarnya, tapi bisa dalam bentuk fasilitas. Contoh misalnya, banyak klub Liga 1 dan Liga 2 itu kan kebingungan untuk mendapatkan lapangan latihan. Ya kan? Nah, itu kan sebenarnya bisa dilakukan. Misalnya UMM Malang gitu, bisa bekerjasama dengan Arema, menyediakan stadionnya sebagai tempat untuk training centernya Arema, kemudian kontraprestasinya adalah menjadi sponsor di Arema. Atau yang pernah dilakukan oleh Unisa dengan PSS Sleman, yang kemudian di kontraprestasinya di Adboard itu dengan memberikan fasilitas fisioterapi yang dimiliki oleh Unisa Yogyakarta. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakukan gitu. PKU misalnya kan punya aset yang banyak, ambulan. Iya. Banyak klub-klub Liga 2 itu mencari ambulan aja kan kebingungan gitu. Betul. Nah, ini kan sebenarnya bisa dilakukan, tenaga medis, fisioterapis, ketersediaan lapangan latihan dan banyak hal yang lain gitu, teman-teman. Iya, oke. Nah, kalau misalnya berbicara tentang sepak bola, biasanya tuh ada yang namanya supporter ya, Kak Dimas ya. Nah, kalau bagaimana sih Mas supporter dari sepak bola dalam lingkup Muhammadiyah itu sendiri? Kalau selama ini saya sering nonton pertandingan Liga 3 ya. Ya kalau supporternya sebenarnya ya nggak banyak gitu. Kalau ngomong kuantitas tentu saja nggak banyak ya dibandingkan dengan klub-klub yang sudah punya bermain di Liga 1, Liga 2 atau Liga 3 sejak lama. Karena ya seperti saya matur di awal tadi, secara historically klub-klub PSHW di berbagai kota itu kan awalnya adalah klub amatir yang menjadi anggota dari perserikatan atau BON di masing-masing kota. Misalnya PSHW Solo itu anggota dari Persis Solo, PSHW Surabaya itu anggota dari Persebaya, klub anggota. Kemudian PSHW Jogja itu adalah bagian dari PSIM Jogja. Itu. Jadi ya memang menjadi bagian, makanya saya bilang tadi adalah pembinaan gitu. Tapi sebenarnya kalau ngomong potensi supporter kan besar gitu. Saya ingat misalnya UADFC ketika di Liga Nusantara final, waktu itu belum Liga 3 kalau nggak salah, Liga Nusantara Regional DIY, waktu itu ketemu dengan Gama di Stadion Sultan Agung, itu tribun barat SSA separuh penuh oleh pendukungnya UAD gitu. Bahkan sebelum pertandingan itu membaca Al-Fatihah yang kemudian videonya sempat viral juga. Ini kan luar biasa. Iya. Berdakwahnya melalui tribun sepak bola. Iya. Gitu. Wow. Dan kalau dilihat-lihat ini yang namanya supporter itu supporter bola ya, itu biasanya tuh erat sekali gitu ya Mas Jun ya. Iya. Hubungannya tuh erat sekali gitu. Betul, betul. Iya. Nah, kalau misalkan dari kacamata Mas Jun sendiri nih, dari perspektif Mas Jun gimana sih Mas pandangan Mas Jun tentang supporter yang terlalu fanatik, Mas? Kalau menurut saya fanatik itu ya harus ya, dimanapun supporter sepak bola itu harus fanatik gitu. Cuman fanatiknya kan harus adalah fanatik yang konstruktif gitu. Itu sih menurut saya. Misalnya ya kalau klub ingin hidup ya berilah jersey, merchandising dari klub. Kalau nonton pertandingan ya beli tiket, jangan bludus dan seterusnya. Itu fanatik yang positif gitu. Di stadion menyanyikan chant, kalau timnya kalah protes wajar gitu. Gitu Mas Mbak. Jadi ya kalau supporternya nggak fanatik kan juga nggak akan ada dukungan di stadion. Iya, betul sekali. Iya, berbicara tentang fanatisme supporter. Emang kalau mendukung sepak bola tuh walaupun kita istilahnya sering disakiti dengan kekalahan tuh kalau bahasa umumnya tuh kita tetap cinta gitu loh, Mbak. Oke, tetap cinta. Iya, pernah tuh Dimas pengalaman sampai final di Jepara waktu itu Liga 2 PSS, kita kalah. Di pulang pertandingan ada sedikit chaos, tapi di sana ada kelegaan tersendiri karena kita berhasil mengawal kebanggaan, mengawal kesebelasan sampai puncak final. Itu jadi sebuah kebanggaan tersendiri gitu. Oke. Mas Jun berbicara, mungkin saya ingin tanya, apakah klub sepak bola Muhammadiyah PSHW tersebut bisa mengikuti atau bisa bertengger di Liga 1 apabila pengelolaan yang
lakukan ke depannya baik? Kalau mungkin, saya yakin semua mungkin ya. Tapi kalau saya sih, saya itu lebih refer klub-klub PSHW itu untuk pembinaan dulu, jangan mengejar prestasi. Kita tahu mengelola sepak bola di Indonesia kan butuh biaya yang luar biasa. Kondisinya juga kalau kita fair kan belum sehat gitu kan. Maka lebih baik kalau saya sih pembinaan gitu. Makanya kalau saya sih alih-alih daripada mengakuisisi klub, mungkin lebih baik adalah bagaimana policy di Muhammadiyah itu membangkitkan klub-klub PSHW di berbagai kota agar bisa menjadi pembinaan untuk para pemain sepak bola yang punya akhlakul karimah. Saya membayangkannya seperti itu. Yang nanti kalau mereka kemudian naik ke Liga 2, naik ke Liga 1, akhlakul karimah ini yang akan selalu dipegang oleh para pemain itu. Itu Mas Mbak kalau menurut saya. Oke, menarik ya. Kayaknya kalau misalkan kita mau bahas tentang sepak bola itu memang nggak ada habisnya, Nggak ada habisnya. gitu. Iya. Betul. Dan mungkin ini untuk last question nih Mas Iya. Juni. Siap. Sebelum nanti kita membacakan Iya, salam-salam ya. membacakan salam-salam. Apa sih Mas harapan Mas Jun untuk sepak bola dewasa ini Mas dalam lingkungan Muhammadiyah khususnya dan juga dalam lingkungan Indonesia gitu pada umumnya? Kalau saya berharap untuk Muhammadiyah ya, agar Muhammadiyah semakin intens dalam sepak bola di Indonesia. Bagaimanapun juga PSSI itu pondasinya adalah didirikan oleh orang-orang aktivis Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah harus mengisi sepak bola di Indonesia dengan menjadi bagian dari football family ini dengan berbagai hal seperti yang saya sudah sebutkan di awal tadi, dengan berbagai skema tersebut maupun skema-skema yang lain gitu. Yang kedua, saya berharap tentu saja agar sepak bola di Indonesia itu pembinaannya berlangsung dengan baik, dan tentu saja yang paling penting adalah saya berharap sepak bola Indonesia berprestasi dan sepak bola Indonesia bersih dari berbagai hal yang mengotorinya selama ini. Karena selama ini sepak bola Indonesia itu lebih ramai persoalan di luar lapangan hijau daripada prestasi di atas lapangan hijau. Nah, saya berharap Muhammadiyah bisa mengisi prestasi ini dengan mengawalinya, sekali lagi mengawalinya dengan pembinaan tadi. Saya membayangkan kalau misalnya Muktamar Muhammadiyah ke depan itu merekomendasikan, salah satu tulisannya adalah agar PSHW di semua kota di Indonesia itu segera bangun dan menjadi bagian dari football family seperti yang sudah dicontohkan oleh PSHW di Yogyakarta atau UADFC, ya kan. Jadi tidak hanya PSHW, tidak hanya bernama HW, tapi adalah yang berafiliasi kepada Muhammadiyah, salah satunya pada amal usaha. Begitu Mas Mbak. Wow. Oke. Menarik sekali. banget. Kayaknya ini kalau misalkan hanya 1 jam satu sesi ini kayak nggak cukup, Kurang banget, kurang iya. banget. Nanti ada serial selanjutnya juga. Ini pasti akan Akhirnya terus kan. berlanjut ya. Mungkin bisa seharian kalau Seharian. ngomongin soal sepak bola. Oh iya, gitu. satu lagi Mas yang Ya. saya perlu Monggo, Mas meng-highlight. Jun. Saya tadi sebenarnya sudah matur. Oke. Saya berharap Museum Muhammadiyah juga menyediakan satu space berkaitan tentang Muhammadiyah dan olahraga, khususnya sepak bola. Saya membayangkan kalau di museum itu ada sepatunya Pak Abdul Hamid misalnya, Wow. ada foto Pak Dasron, Pak Abdul Hamid, Pak Suratin di lapangan Asri dan sebagainya, atau foto lama dari lapangan Asri, pertandingan sepak bola di situ. Pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang mengunjungi Museum Muhammadiyah tidak hanya warga Muhammadiyah, tapi kalau ada pertandingan sepak bola di Yogyakarta, para fans sepak bola di Yogyakarta akan datang ke situ karena sekaligus sebagai museum sepak bola Indonesia. Saya berharap seperti itu juga. Masya Allah, luar biasa sekali ternyata closing statementnya, dan ini semoga bisa menggugah semangat dan juga menambah wawasan dari kader-kader muda Muhammadiyah. Amin, Apalagi kita sebagai anak muda kayaknya tuh lekat banget dan gak bisa lepas dari yang namanya sepak bola gitu. Dan ini ada tanggapan dari teman-teman sobatmu, dari Kak Mai. Oke. Wah keren, pengen ikut pembahasan tapi bingung karena nggak paham bola. Oke. Taunya cuma ada PSHW. Dari Kak Mai. Oke, terima kasih Kak Mai. Kemudian ada dari Kak Al, salam buat main PSHW. Waduh, ini iya kayak- nanti kita salamkan ya Mbak. Iya, ini Kak kayaknya Al. pengamat sepak bola Muhammadiyah sekali nih Kak Al Iya. ya. Oke, thank you Kak Mai dan juga Kak Al, dan tadi Iya. ada juga Kak Tri ya yang sudah bergabung juga. Dan mungkin ada sedikit review Kak Dimas ya, mungkin dari Nisa terlebih dahulu, bahwa memang sejarah sepak bola ini sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, sejak zaman kolonial, dan
kalau ditarik lagi bahwa sejarah Muhammadiyah dengan sejarah sepak bola Muhammadiyah itu saling beriringan ya Kak Dimas ya. Betul, tadi juga sempat dibahas juga ada beberapa tokoh yang mungkin bisa catat, ada Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada juga Abdul Hamid gitu ya. Mungkin bisa dilanjut Kak Dimas. Oke, jadi pembahasan pada malam hari ini kurang lebih kita secara gambaran besar menarik benang sejarah lagi. Yap. Bahwasanya Muhammadiyah pernah dan memiliki kontribusi besar terhadap perkembangan sepak bola Indonesia, dan tentunya hingga saat ini perkembangan dan kontribusi tersebut nggak padam juga karena seperti yang sudah kita lihat tadi, seperti yang disampaikan oleh Mas Jun, bahwasanya Muhammadiyah dan aum-aumnya belakangan ini juga turut meramaikan kancah sepak bola Indonesia. Iya. Dan semoga ini jadi motivasi tersendiri, apalagi tadi Mas Jun sudah memberikan pandangan-pandangan yang sangat visioner. Betul. Bagi mungkin Muhammadiyah dapat mengembangkan lebih jauh lagi sepak bola Indonesia. Dan semoga gitu. Next kisah sang pencerah juga akan membahas tentang sepak bola lagi ya Mas Jun ya. Amin. Dengan narasumbernya Mas Jun lagi nih, kayaknya seru banget. Iya. Oke. Terima kasih banyak Mas Jun. Sami-sami Mas Iya. Mbak dan Mas teman-teman Jun. semuanya. Iya. Radio. Sehat selalu Sehat Mas. selalu. Semoga selalu Sehat selalu dalam Mas Allah. Mbak. Iya. Dan juga untuk sobatmu ya Mbak ya. Iya betul. Untuk sobatmu terima kasih sudah bergabung di program Kisah Sang Pencerah pada malam hari ini ya Kak Dimas. Betul sekali, udah 1 jam menemani kita di sini, dan tetap jangan lupa untuk selalu nonton Kisah Sang Pencerah setiap kapan? Setiap hari Jumat pukul 17.30 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat. Iya betul sekali, dan jangan lupa sobatmu untuk tetap patuhi protokol Protokol kesehatan, kesehatan. cuci tangan, menggunakan Pakai masker, dan selalu membawa hand sanitizer ya kemana-mana. Iya, Itu barang wajib kayaknya sekarang. Iya. Oke. Dan jangan lupa untuk jaga jarak. Jaga seperti jarak, Nisa dan jaga juga Kak jarak. Dimas gitu ya. Oke. Jangan lupa untuk tetap sehat dan juga stay safe, stay healthy, dan stay at home Kak Stay Dimas. at home. Tetap di Radio Muhammadiyah sobatmu, dari Muhammadiyah Muhammadiyah untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.